Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beranggotakan dari saya, Fazza Pindarawin, dan rekan saya Ratna Putri Siti Fatimah dan juga Ahmad Dede Sofian. kami dari salah satu kelas orang dari kelas 3D ya. ya 3D. kelas PAI 3D. Kelas PA 3D yang ingin mengampu tugas mata kuliah filsafat Islam yang diampu oleh Bapak dosen Arif Maulana. Yang mana di sini kami akan memaparkan sebuah materi dari salah satu cabang filsafat, yaitu kebenaran ilmiah atau kebenaran yang hakiki. Nah, langsung ke materi ya berarti ya. Iya, langsung ke materi aja Kita mungkin akan membahas dari awal mula kita diciptakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan juga membekali manusia itu sebuah potensi yang mampu menangkap pengetahuan, daripada hal-hal yang ada di depan mereka, gitu, dari depan manusia, dan juga untuk digunakan menjawab problematika yang ada di depan mereka. Jadi selain Allah menciptakan kita juga diciptakan untuk menyelesaikan masalah, dan juga dibekali suatu pengetahuan. Nah, apa sih potensi yang tadi itu? Kita bisa memecahkan problematika, kita bisa tahu tentang sesuatu. Potensi yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut akal. Iya. Nah, filsafat kemudian lahir dari upaya manusia untuk melaksanakan potensial tersebut berupa akal, itu dengan cara berpikir untuk dapat mengetahui kebenaran sejati. Nah, jadi adanya akal itu salah satu jalan bagi kita untuk mengetahui kebenaran yang sejati atau kebenaran yang hakiki. Nah, kita tuh sering bertanya-tanya ya tentang Allah itu benar atau tidak ya. Saya tuh pernah membaca suatu buku yang dimana buku itu ya aku lupa lah tentang bukunya, buku apa gitu ya. Ya, menurut salah satu buku tersebut itu menyatakan dalam filsafat klasik itu Aristoteles, kebenaran adalah hal yang masuk akal dan dapat dipahami secara logis. Jadi kebenaran itu adalah hal yang bisa masuk. Iya, masuk akal dan logis gitu kan. Iya. Itu bisa disebut kebenaran. Berarti itu menurut filsafat klasik Aristoteles gitu. Nah, saya juga itu suka berpikir-pikir ya tentang kebenaran Allah gitu kan, tentang wujud kidam bakon. Nah, itu gimana sih, bagaimana bisa terciptanya gitu sebuah kata ataupun sifat itu tentang wujud kidam bakon. Nah, menurut kalian itu, menurut Kang Paja bagaimana ya? Dalam mencerna dari pertanyaan tadi melalui kebenaran, kan berarti kita ambil satu pengetahuan bahwa kebenaran itu adalah suatu hal yang logis. Ya, betul. Hal yang bisa masuk di akal. Pertanyaannya, bagaimana mungkin adanya sifat-sifat Allah gitu? Dari mana sih? Dari mana sih? Ya, asalnya itu saya tuh suka bertanya-tanya gitu. Bagaimana sih? Menurut pengetahuan yang saya ketahui, sifat-sifat Allah muncul itu pada zamannya lupa. Pokoknya sebelum ada sifat 20, sebelum adanya sifat 20, itu sifat Allah itu cuma 5. Cuma 5, yaitu sifat ma'aninya saja, yaitu terdiri dari kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama masuk kalam. Nah, semakin sama basar dan kalam, semakin berkembangnya zaman. Nah gitu, jadi fungsi tadi ya, dari yang pertama saya sampaikan, salah satu fungsi, salah satu hal yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu untuk memecahkan problematika. Mungkin pada saat zaman yang sifat Allah itu cuma 5, itu sudah cukup untuk membekali masyarakat di sekitar. Jadi cukup untuk masyarakat itu bisa percaya bahwa adanya Tuhan. Oh iya. Oke. Mungkin sebelum ada sifat-sifat itu, kenapa sih adanya sifat-sifat Allah? Ya mungkin zaman-zaman orang-orang dahulu itu emang nggak perlu adanya pembuktian, nggak perlu adanya sifat Allah. Cukup disebutkan ada Allah itu ada, ya udah dia percaya.
Oh ya, kayak gitu mah berarti kan itu kan pemikiran manusia ya. Ya. Berarti pemikiran manusia itu tentang kebenaran itu semakin zaman itu selalu berubah-ubah dong ya. Selalu berubah-ubah. Oh, kayak gitu ya, Ya, Kang. jadi emang ya gitu, emang kebenaran itu. Nah, makanya ada satu pertanyaan sebenarnya, apa, kebenaran itu milik siapa sih? Nah, iya benar. Apakah milik manusia atau milik fakta? Nah, kalau misalnya milik manusia kan itu kebenaran satu ya. Kenapa Oke. tuh manusia harus Enggak, ribut-ribut? kita rinci dulu bahwa Ya, kebenaran itu ada tiga. Ya. Ada tiga tingkat. Yang pertama ada kebenaran objektif, yaitu kebenaran yang tadi melewati pandangan empiris. Oh, empiris ya. Ya, jadi yang tadi disebut Kang Dede, kebenaran Yang secara terlihat gitu. filsafat klasik itu Yang menurut dibuktikan oleh Aristoteles, ya logis ya. ya logis, itu disebut kebenaran objektif. Ada lagi kebenaran intersubjektif, yaitu kebenaran yang muncul dari opini. Tadi misalnya opini-opini Ya. muncul dari opini-opini. Terus ada lagi kebenaran subjektif, yaitu kebenaran yang munculnya dari moral, muncul dari moral yang kemarin kita sudah membahas di kelas moral itu apa. Ya, udah. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya milik manusia atau milik fakta, saya pernah membaca bahwa kebenaran itu sebenarnya bukan milik manusia, Ya, tetapi tapi milik fakta. Kalau kebenaran itu milik manusia, soalnya manusia itu emang tidak pernah benar. Manusia itu Oh, tidak pernah benar. iya. Kan ada poinnya kan al-insanu makhluk ketuan manusia itu tempatnya salah dan juga lupa. Jadi sebenarnya kebenaran yang disampaikan oleh manusia itu tidak sepenuhnya konkret atau tidak sepenuhnya benar. Cuman ada rasa bahwa kita yang merasa benar. Jadi manusia yang merasa benar. ya kalau misalnya ada manusia yang kayak gitu itu las bebatok lah. Gimana Ya, tuh? jadi bukan wasil batok, cuman ya itu mungkin salah satu karunia Allah ya, anugerah Allah yang manusia itu memberi akal supaya ada ya konflik kecil-kecilan, Konflik kecil ya. kecil-kecilan, jadi gak seru dong. Karena kalau kita diberi, Betul sih. iya dulu, misalnya nggak dikasih akal, misalnya nggak dikasih otak, nggak dikasih pekerjaan, cuma bisa lihat, mendengar, cuma bisa makan, bisa mendengar, gak seru dong. Nanti Iya sih. adem aja dong, gak ada konflik, terus nggak ada apa-apa dong. Ya mungkin itu salah satu anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia gitu, supaya ya selain daripada memunculkan konflik, tapi kita juga bisa menemukan Tuhan dari akal kita sendiri. Ah, iya. Makanya kata ya dosen kita itu kan pernah ngomong bahwa bisa aja Nabi itu filsuf dan filsuf juga itu bisa Nabi. Jadi bisa mencari Tuhan itu dengan akal selain daripada ruhani. Kan ada beberapa metode dari perjalanan menuju Tuhan itu kan bisa melalui akal. Ya berarti dari filsafat itu ada juga yang dari metode perjalanan ruhani. Nah dari perjalanan ruhani itu kan sangat panjang. Yang saya ketahui itu ada makom-makom tertentu untuk kita bisa mencapai dengan sisi Tuhan. Daripada yang pertama itu saya tahu ada murid. Murid itu orang yang baru ingin mencapai keeksistensian Tuhan. Terus ada lagi kedua itu salih, itu orang yang berjalan. Ya, jadi ya dia tazkiyatun nafsi dan segala rupa, segala macam dia jalankan. Nah, terus naik tingkat, setahu saya itu ada makom tajrid, nanti ada makom tajalli. Makom tajrid itu udah jauh dari manusia, tajalli itu udah bersatu sama Tuhan. Yang mana itu bukan hak kita untuk mengasumsi, itu hanya orang-orang yang sudah sampai di makom tersebut. Nah kembali ke tadi awal permasalahan kita, kebenaran itu milik siapa? Jadi emang kebenaran itu emang milik fakta. Jadi contoh sekarang matahari itu adanya di mana sih? Ada ya di timur gitu kan Ya ada yang ngomong kalau kita berada di timur berarti matahari. ya di barat. Kalau kita mau ada di sini berarti matahari di sana. Jadi emang kebenaran itu satu sebenarnya. Cuman pandangan manusia yang berbeda-beda. Jadi ya tadi adanya akal
dia bisa berpikir, dia bisa berpendapat, dia bisa menyelesaikan problematika matahari ada di mana, jadi menyebutkan beda-beda. Ya menurut cara pandang si A si B itu kalau misalnya benar dan bisa dipertahankan itu mungkin benar ya. Mungkin benar. Oke. Jadi emang kalau ditanya kebenaran itu mencapai pasti dan kebenaran cuma satu. Kebenaran itu kalau misalnya kita cut sampai akhirnya itu emang kebenaran hanya milik Allah. Allah iya kalau misalnya gitu mah ya. Kalau misalnya dikat emang udah sampai situ udah mentok. Sulit sih ya kalau misalnya membahas tentang kebenaran dan Emang orangnya itu pengen benar terus gitu kan emang. Iya. Emang. Bagaimana sih Teh Uput gitu tentang pandangan Teh Uput tentang kebenaran itu gimana sih? Ya, menurut saya kan tadi itu kebenaran adalah kebenaran adalah suatu kebenaran yang bisa masuk akal dan sesuai dan logis gitu kan. ya, berarti bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, secara ilmiah. Bisa dibuktikan. Oke, jadi menurut pandangan saya ya, nah kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang suatu kenyataan yang suatu kenyataan itu sendiri digagas oleh Aristoteles juga. Oh, sama berarti ya? Iya. Hampir sama. Sama juga. Iya, sama Hampir. pandangan si Dede tadi. Oke. Hampir sama banget. Cuma beda persepsian saja gitu. Yang dipahami oleh saya mah begini, dan oleh yang dipahami oleh Uput ini kan beda cara pandang. Iya. Itu juga. Iya, cara mengungkapkannya berbeda, Iya, tapi iya. tetap sama ya isi Nah, sisi pikiran. pikirannya itu kebenaran itu tadi ya harus sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah atau hal yang memang logis untuk Logis bisa Nah. masuk ke akal. Lalu apabila kenyataan sudah diketahui, mengapa perlu dibuat perbandingan? Perbandingan bagaimana? Iya, padahal kebenaran sedang dimiliki. Apakah kebenaran itu merupakan suatu pernyataan yang sangat memukik? Yang apa? Yang sangat memukik bila seorang sedang memperdebatkannya. Memang kebenaran itu kan emang sesuatu hal yang dicari ya. Mau dimanapun kita itu emang tadi pembahasan awal bahwa kita emang dibekali akal itu untuk mencari kebenaran sejati. Mau kita berada dimanapun emang harus mencari kebenaran, maupun ya seperti kita ada di sekeliling ini. Bagaimanapun kita ini mencari kebenaran kan, tidak mungkin Iya, kita iya. mencari kesalahan, tidak mungkin kita mencari keributan juga atau mencari apa ya kesalahan misalnya ngomongin kesalahan kan nggak mungkin juga. Kita akan dimanapun tempatnya emang manusia pada dasarnya itu diciptakan akal itu yaitu tadi untuk mencari kebenaran sejati. Bagaimana Oke. kebenaran itu bisa diresapi untuk sesama. Mungkin dari ada pertanyaan? Iya, saya Uput untuk pertanyaan. Lalu saya ingin bertanya tentang apakah benarnya manusia sama Allah itu sama atau berbeda? Saya masih bingung antara benarnya manusia dan benarnya Allah. Wah, ya tentu Wah, ini jelas. terlalu Ya, wah ini terlalu apa ya? Mantap. Mantapnya terlalu dalam sekali nih Terlalu buat sekali. bicarakan gitu kan. Untuk Pertanyaan bicarakan. itu memang mantap gitu buat kita. Ya menurut saya itu benarnya Allah sama manusia itu kan beda ya kata saya tadi nih. Kebenaran Allah mah itu udah fakta, udah dari sananya, udah apa ya? Dari zaman ajali. Iya, zaman ajali udah dari sananya gitu kan. Nah, dan kebenaran manusia itu ya kayak tadi yang dicontohkan oleh Kang Paja ketika kita lagi ngumpul-ngumpul nih di sini benar. Nah, ketika terus kita ngumpul lagi ke berapa tahun ke belakang ke tahun ke depan berubah lagi bukan benar ini ya manusia mah jadi kebenaran manusia itu terhambat bukan terhambat jadi terseiringnya waktu berjalan itu berubah-ubah. Iya benar manusia itu. Nah, Jadi kebenaran manusia itu jika sesuatu yang ini benar terus datang lagi sesuatu yang
mengungkapkan bahwa itu benar, yang setelahnya, yang sebelumnya itu salah. Bisa atau jadi katanya- salah, bisa jadi salah, Iya, itu bisa jadi salah. bisa jadi salah. Ya, Manusia itu kan zaman berpikirnya itu ya kayak gitu. Ya jadi manusia itu berpikirnya kayak gitu teh. Seiringnya zaman, jadi berpikirnya tuh ketika seiringnya zaman, terus zaman berjaman terus tambah ada, dan kebenaran itu bisa berubah-ubah. Mungkin yang kemarin itu benar jadi salah, semisal dunia itu bulat waktu zaman dulu, ya. terus sekarang Jadi- lonjong lah jadi begitu datar. ya, ya nggak, ya, ya misalnya, ya kan itu kalau misalnya gitu Iya, kan iya, ya, bisa. ya. Oke, berarti kalau menurut Kang Giri itu emang jelas beda ya? Iya, jelas Kebenaran beda. Allah dan juga kebenaran manusia. Emang kalau menurut saya sih emang jelas beda. Bedanya itu dari mana? Kalau benarnya Allah kan tadi fakta ya katakan. Iya, fakta dari mana sekali. Dan juga kan Allah disifati dengan sifat ilmu Ya, yang maha mengetahui. yang mau tahu. Karena manusia kan tidak punya. Manusia aja diberi akal untuk mencari kebenaran sejati, Iya. untuk mengetahui, bukan yang maha mengetahui. Iya, Jadi kalau dilihat dari segi tersebut, dari sifat-sifatnya Tuhan, memang jelas berbeda. Emang kebenaran hakiki ya emang berada pada Allah gitu. Sedangkan tadi bedanya kebenaran yang diciptakan manusia itu emang bisa berubah-ubah. Iya, betul. Tidak plok gitu sejati itu benar. Yaitu salah satu yang mungkin banyak ya dari sifat-sifat Allah itu yang bisa membedakan kita daripada Tuhan. Contohnya dari sifat, saya pernah mendengar ada sifat kodiron dan juga sifat muridan. Nah itu kan kodiron itu kan berkawasa Iya, bahasanya. kawasa banget itu. Ya, maksudnya apa ya? Berarti kawasa itu ya bisa lah. lah. Kodiron itu berkehendak. Nah, Nah itu kan berbeda dengan pandangan akal secara manusiawi. Kalau secara manusiawi kan kita itu berkehendak dulu baru bisa kan. iya, Contoh gini, kita ingin minum es kopi misalnya, kita nggak bisa minum es kopi kalau kitanya nggak berkehendak ingin meminum es kopi. iya, Jadi harus saya ingin minum es kopi baru kita bisa minum Kopi. es kopi. Ya, Nggak berarti bisa itu langsung harus ngelakuin dulu gitu kan, baru bisa. berkehendak dulu, kitanya Ya, mau iya. dulu. Iya, betul. Nah kan berbeda dari Tuhan itu kan kodiran dulu. Dia mau udah tetap bisa, mau kun payakun gitu. Jadi emang Ya, bisa. ya. Nah itu banyaklah sifat-sifat Tuhan yang memang perlu dikaji atau yang bisa membedakan antara manusia dan Tuhan. Jadi kalau dari tadi pertanyaan tadi, benarnya Tuhan dan manusia emang jelas beda. Ya, Jelas beda. Soalnya beda itu. Iya. Ya Tuhan mempunyai sifat-sifat yang lebih daripada manusia gitu. Manusia kan disifatinya dengan nafsu, disifatinya dengan apa lagi? Nafsu, terus, apalagi ya, Ya salah satunya ya nafsu ya. Jadi kan nafsu itu kan Nafsu sama keinginan gitu kan iya. ya. Jadi ya memang udah satu aja gitu kan, beda. Iya, beda. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa emang benarnya Allah dan juga benarnya manusia itu sangat berbeda. Nah, Jadi ya. tidak bisa disamakan. Kalau kita mensamakan mungkin nanti kita masuk ke makom orang yang tidak meyakini sifat mukhalafatul hawadits. Hawadits, ya. Jadi akan menyamakan Tuhan dan juga ciptaannya. Dan juga saya pernah mendengar ada salah satu seorang yang menjadi ateis, yang mana dia itu merasa benar dengan pikirannya. Nah ini masuk ke dalam kebenaran ya. Dia itu Ya. merasa benar dengan pikiran gimana? Jadi dia pernah ngomong gini, saya itu menjadi ateis karena membaca Al-Quran katanya. Lah kok gitu sih, Bang? Jadi gini, kata dia tuh soalnya kan Tuhan itu tidak punya Tuhan. Nah, Allah itu kan tidak punya Tuhan. Jadi dia meyakinkan bahwa dia bisa sama dengan Tuhan. Jadi dia tidak menuhankan siapa-siapa. Jadi Dia tuh seakan-akan sama dengan Tuhan. Jadi apa ya? dia tuh menuhankan diri sendiri gitu. Menuhankan diri sendiri. Jadi dari kan dia membaca Al-Quran kan Tuhan nggak punya Tuhan lagi. Iya. Iya. Jadi dia sama seakan-akan ya dia merasa paling dekat dengan Tuhan karena mempunyai kesamaan tersebut, bahwa dia tidak menuhankan siapa-siapa gitu. Kan itu salah satu logical fallacy kan. Iya, Itu logical dijawab fallacy. dengan
sederhana kan, kalau misalnya kita ingin sama dengan Tuhan misalnya, atau sama ingin menuhankan diri sendiri, berarti kita harus juga menciptakan nabi dong, harus menciptakan rasul, harus Wah, berat sekali kayak gitu mah ya. memberikan rezeki. Anjir. Gimana Harus kalau memberikan menciptakan rezeki? manusia juga gitu kan. Iya, kalau Iya. memberikan rezeki, misalnya saya membiayai kamu, Lah, membiayai kamu setiap hari, wah kamu rezekinya satu hari itu 100.000. Terus saya mencari dia kan, dari siapa juga gitu dia. Juga kan. Ya juga kan mencari rezeki dari manusia juga. aja harus juga. Jadi Kan emang itu aneh banget ya. aneh banget. Tapi itu dari salah satu kebenaran yang diciptakan manusia itu, kadang juga dia merasa benar. Cuman pada dasarnya itu sangat salah ya, sangat ya. Oke, ternyata luas banget ya membicarakan tentang kebenaran Iya. saja. Ini salah satu dari cabang filsafat ya. Ya, dari cabang filsafat. Aduh. Emang sangat Ini- filsafat itu emang sangat berat ya. Oke, jadi kebenaran itu apa yang ada di pikiran kita lalu ada kenyataannya itu dinyatakan benar. Nah, Itu menurut Aristoteles. Berarti kalau tadi kebenaran objektif. Oke. Kan tadi ada 3 tingkatan kan? Iya, ada tingkatan. Objektif, intersubjektif dan juga subjektif gitu. Berarti kalau tadi masuknya ke kebenaran objektif yang dikemukakan Oke. oleh tadi filsafat klasik Iya, iya. oleh Aristoteles. Itu terus berarti kalau kita misal ada di ruangan suatu sidang gitu, Ya. persidangan. Ketika argumen kita yang paling logis dan masuk akal gitu, berarti kita tuh paling benar gitu. Ya, ini menurut kebenaran Iya. manusia kayak gitu mungkin kan, kayaknya. mungkin iya Kayak gitu ya. mungkin bisa ya, mungkin bisa. Jadi emang di dalam suatu sidang itu kan pasti mencari kebenaran kan. Iya. Nah ya, salah satu kita apa ya, salah satu kita apa Apa ya? jadi anugerah ya, Tuhan ya, gini kan lah. anugerah kita diberi akal, cuma Ya. kita laksanakan gitu, Jadi seakan-akan kita pikiran kita tuh Dipakai lah. dipakai gitu buat persidangan itu. Nah, jadi Untuk mengubah apa gitu kan ya. jadi kita mengiyakan ciptaan Allah gitu, jadi dipakai Iya. dengan sebenar-benarnya, walaupun memang nanti ujung-ujungnya ada yang salah. Ya, Pak, itu juga bakalan diberangkat lagi di Ya. tahun kemudian Nah, gitu kan. jadi dalam- Kebenaran manusia itu berubah-ubah. Ya. Nah, terus kepercayaan manusia itu juga kan semakin sini kan semakin tidak begitu kan, mulai contoh dari tadi dari zamannya apa sih sifat ma'ani ya yang Ya, itu 5 terus. sifat Nah, terus ma'ani. itu kan itu juga bertambah-tambah Iya. jadi sifat 20 itu. Di sifat 20 Jadi apa itu? Yang satu wujud kita nama kok yang itu. Yang itu teh nih yang ma'ani salabi ya ma'ani manawi ya. Yang itu satunya apa sih itu wujudnya? Yang diartikan itu pokoknya lah. Itu. Jadi manusia itu ya semakin sini makin percayanya kayak gitu lah. Iya. Jadi makanya para ulama beginilah gitu. menciptakan Ciptakan jadi supaya Allah tuh emang benar-benar ada gitu. iya, jadi sesuai mungkin menyesuaikan konteks zaman. Iya, Menyesuaikan zaman. konteks Karena manusia itu sering berubah-ubah gitu. Nah, Pemikirannya. untuk tadi kebenaran, nah mungkin kalau menyesuaikan konteks zaman, mungkin kebenaran bukan hanya milik fakta dan juga manusia. Bisa Iya. ditanyakan gini, kebenaran itu milik siapa sih? Milik fakta, milik manusia, atau milik AI? Oke. Nah, milik AI itu bagaimana itu? Nah, iya. Kok ada sih milik AI itu? Maksudnya- Kira kayak gimana itu? Kan semakin berkembang zaman kan Iya AI sih, ya. selalu punya. Ya nggak, mahasiswa juga suka ke AI ya. Kan cari resume gitu kan. Makin kesini makin ke sana ya. Iya, ternyata ya. maksudnya jadi semakin menyesuaikan konteks zaman itu mau makin muncul pertanyaan-pertanyaan yang kebenaran sebelum itu bisa dipecahkan gitu. Ya. Jadi kan AI kan sangat benar. Itu AI itu kan datanya itu kan sangat valid kan. Ya, Kita mencari data ataupun itu sangat valid. Bahkan dia bisa tahu ketika dia bisa tahu keadaan kita sekarang. Saya pernah mendengar di salah satu podcast Deddy Corbuzier gitu. Jadi Deddy Corbuzier itu nanya ke AI. Nanya ke AI itu nanya bahwa dia lagi ngapain. Dia kan botak gitu. Terus dia pakai topi nih. Dia nanya ke AI, saya pakai topi atau tidak? Kata AI pakai. Terus dia buka gitu, saya pakai topi atau tidak? Kata AI enggak. Jadi emang sangat bisa saja itu kebenaran itu milik. Tapi kan itu AI juga kan itu produksi manusia juga kan.
Makanya kalau misalnya apa ya, kalau kebenaran milik AI berarti itu yang produksinya ada dong. Tapi kan bisa Milik bisa manusia. jadi dia lebih tahu daripada manusia dong. Contoh, emang ada orang yang Ya. sepintar AI sekarang? Ya, kan AI juga itu diproduksikan oleh manusia, Bos. Iya. Sudah. Jadi jika memang kebenaran milik AI, lalu Ada yang mendata gitu kan, Iya. ada yang mendata bahwasanya kan ada ngelihat nih si Deddy Corbuzier gini, langsung didata begitu, langsung masukin pik, apa gimana gitu. Kalau AI kan emang produksi digital kan? Emang iya, tapi kan tetap manusia emang yang ada yang manusia yang mengerjakan data-data tersebut? Ya, iya, kan? Kalau robot itu gimana jadinya? Misalnya diberi chip, terus dia bisa lebih berkembang daripada chip yang diberikan manusia, itu bagaimana? Contoh begini, kita ini diberi akal, diberi chip oleh Tuhan ya, diberi chip. ya Cid. Terus banyak orang-orang yang sampai mungkin merasa lebih tahu daripada Tuhan. Contoh yang tadi saya contohkan tadi, dia merasa lebih tahu, ya mungkin bisa saja begitu kan. AI juga, robot juga, misalnya sekarang diberi oleh manusia, diberi chip sekian, pengetahuan sekian, mungkin dia ketika diberi chip tersebut dia bisa berpikir yang lebih daripada yang kita pikirkan gitu. Wah, bahaya sekali. Bahaya sekali. Nah, itu dari salah satu bahaya AI sih. Ya, itulah. Ya, begitu. Kebenaran itu emang sangat, ya pokoknya kalau di pas-pasin emang kebenaran itu hanya satu sih, emang hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman manusia saja yang merasa benar. Ya mungkin nanti kedepannya AI aja yang merasa benar. Iya. Kedepannya. Jadi kita akan terus bertanya-tanya masalah kebenaran ini ya. Mungkin di kedepan zaman mungkin robot yang akan mengomongkan ini. Iya. Kebenaran itu milik siapa sih? Oke, iya benar. Ya. Mungkin kita juga bisa digantikan oleh mereka gitu ya. Ya, emang Lalu ada. apa gunanya kita? Ya, manusia itu selalu ingin simpel gitu kan, buat tugas AI, apa-apa AI, jadi seolah-olah si AI itu paling benar gitu. Iya. Aduh, parah sekali itu kan. Ya, yang tidak benar ya kita. Iya, salah Emang menggunakan sistem. berarti salah satu kita tidak menikmati ciptaan Allah itu ya? Iya. Kita diberi akal itu untuk mencari suatu Suatu kebenaran. kebenaran. Kitanya malah nyari yang simpel, AI gitu. Seolah-olah Kitanya- AI yang benar. Iya. Tuh, kacau Parah. banget. Itu termasuk ini nggak sih? Termasuk kita tidak menghargai ciptaan Tuhan nggak sih? Ya itu kayaknya sih. Aduh, parah banget ya, selain oplas gitu. Aduh, bahaya sekali ya. Oke, bisa mungkin tadi beberapa materi yang bisa kami paparkan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, berarti kita ambil kesimpulan bahwa kebenaran sejati itu ya walaupun memang tugas hak prerogatif manusia, karena tadi sudah diberi akal kita sama Tuhan. Cuman ya memang kebenaran sejati itu hanya ada pada Tuhan, hanya milik Tuhan, hanya milik Allah sejati. Cuman kita ya diberi akal ya, supaya tadi untuk Ya. memecahkan problematika, supaya ada apa ya? Ada problem-problem yang memang harus kita selesaikan gitu. Mungkin ada tambahan dari Sih menurut saya tentang materi bahas ya, kalau misalnya kita memperluas juga kebenaran manusia, ya tidak akan ada habisnya. tidak akan ada habisnya, bakal selalu terus menerus ada ya mungkin. Nah, makanya kebenaran itu hanya berpuas Milik Tuhan. baik dari saya itu gitu aja sih. Mungkin dari Daud semuanya tuh Menarik juga ya. Ya sangat menarik ya. Ternyata tidak cukup sampai di sini. Mungkin membahas kebenaran yang satu ini. Ya. Namun dapat disimpulkan bahwa kebenaran menurut Teman-teman tadi kita yang tadi disampaikan sampaikan itu bahwa kebenaran itu dengan nyata adanya ya seperti itu, namun kebenaran juga yang klasik itu apa tadi menurut filsafat klasik iya gitu kan ya. klasik itu
benar itu jika ada kenyataan dan jika ada sesuatu yang baru, yang Logis. ya, yang logis, yang baru atau yang bisa dicerna oleh akal mungkin ya. bisa dicerna oleh akal, maka yang terdahulu itu bisa disebut salah. Ya, bisa saja. Ya, oke, mungkin sekian cukup ya daripada tadi materi yang kami sampaikan. Mungkin ya intinya sih kebenaran itu bukan milik manusia, cuman namanya hanya milik Tuhan. Manusia hanya merasa benar dan ingin benar. Jadi tidak pernah benar, tadi al-insanu mahal fatwa nisyan. Oke, mungkin segitu dari segmen kita pada hari ini. Mungkin dari mungkin beberapa tahun ke depan kita bisa mengadakan podcast lagi. Ya, atau mengadakan hal-hal diskusi ilmiah yang lain yang mungkin menarik untuk kita bicarakan ya. Untuk dari saya Faza Pidaroin dan teman saya Dan saya Ahmad Dede Sofian dan rekan saya Ratna Putri Siti Fatima. mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua atau Bapak dosen yang kita muliakan sudah menonton podcast kami. Terlebihnya kebenaran hanya milik Tuhan, dan ketika ada kebenaran yang kita sampaikan itu hanya milik Tuhan. Ketika ada kesalahan yang kita sampaikan itu murni daripada kesalahan diri kita sendiri. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semua. Daisu. Thank you.